Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anak? Kabar baik. Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Ya, kalau semuanya sehat berarti nggak ada yang izin ya? Ada Oh, ada. Dendi, Bu Dendi. Jisu Bu, Jisu. Anwar, Bu. Yang Izin film. kenapa? Anwar. Izin kenapa? Joko Anwar. Genjer, Bu. Izin kenapa Joko Anwar? Aditya, Joko Anwar izin kenapa? Tadi kan Katanya kerja Bu, izin kerja Bu. Oh, Oh, izin kayak- ya. Saya memang masih ada acara di rumah. Oh, Denny, izin Bu Denny. Anwar ya. Joko Anwar aja. Siapa ada lagi? Udah Bu. Yang sisi ada yang izin. Jisu. Oh, Denny izin. Semuanya konser ya lagi. Ya, Bisa, Bu. bisa. Ya udah, oke semuanya tenang. Sebelum memulai pembelajaran, semangat ya anak-anak. Kalau udah nggak semangat semuanya diminta berdiri boleh? Udah masih semangat. Nggak semangat? Semangat, Bu. Ya udah berarti nilainya nggak ada aja semuanya. Oh ya, oh Bu, Semuanya berdiri sekarang. Berdiri teman-teman. parah banget. Semuanya mau berdiri untuk kita melatih fokus kita gitu. Boleh nggak yang duduk? Iya. Ayo, ada yang enggak ini? Ini nggak ada depannya. Udah berdiri? Udah duduk lagi aja. Udah? Udah duduk. Oh, lagi. Sibuk deh. Langsung mereka panggil ya. Biar keluar dari zona nyaman. Semuanya kita kembali lagi ya kepada pembelajaran. Sekarang kita akan membahas yang tadi. Nyebelin. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak semua, apakah masih ada ingat pembelajaran yang sebelumnya atau tidak? Tidak. Masih. Sudah mau Amar ma'ruf naik munkar, Bu. Ya, boleh nggak ada yang satu orang aja yang mewakili buat ngejelasin? Iqbal. Oh ya, Nadif silahkan Nadif. Menjelaskan materi sebelumnya terserah mau materi apa aja. Hadis amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu gimana? Apa? Amira. Pokoknya gitu aku. Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai lisan. Kalau nggak bisa pakai lisan, pakai hati. Oh iya. Ya, hal itu adalah sedikit-sedikitnya iman. Ya. Ya. Oke, itu aja ya. Ya. Dari yang semuanya harap tenang. Kalau udah mulai pembelajaran, jangan ada yang bercanda lagi, anak-anak yang baik. Iya, Bu. Ya, berarti ada waktunya ya kita bercanda ya. Boleh, Bu. Ya, oke. Boleh lanjut ya pembelajarannya. Kalau ibu sih ibu baik. Hadis tentang etos kerja. Apakah anak-anak sudah mempunyai gambaran sebelumnya mengenai etos kerja? Punya. Apa coba? Semangat. Ayo, bagus. Ada lagi? Semangki. Apa semangki, Randi? Semangat. Ya. Randi. Kiki siapa? Kiki siapa? SPD. Oke, langsung aja ya. Kita masuk kepada manfaat pembelajaran. Jadi kalau anak-anak mempelajari tentang etos kerja, anak-anak akan mendapatkan manfaat pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan kedisiplinan. Jadi dengan mempelajari etos kerja, anak-anak akan semakin disiplin dalam belajar, semakin disiplin dalam kehidupan sehari-harinya. Terus yang kedua, manfaat yang kedua yaitu tanggung jawab. Dengan mempelajari etos kerja, anak-anak pasti akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, maupun kewajiban yang dimiliki oleh anak-anak. Terus yang ketiga, manfaat yang ketiga yang akan didapatkan oleh anak-anak itu kesehatan mental. Jadi anak-anak pasti akan memiliki mental yang baik jika anak-anak bisa memiliki etos kerja yang bagus. Itu. Terus yang keempat yaitu motivasi. Jika anak-anak memiliki etos kerja yang baik, maka anak-anak akan memiliki motivasi yang baik juga dalam apa? Dalam belajar. Yes. Tuh, nggak ada yang fokus semuanya ini.
Iya sih. Saya bagus, manfaatnya Killer bener. untuk peningkatan prestasi. Jadi anak-anak Bener, memiliki killer prestasi bener. yang bagus, yang baik. Gitu. Jika anak-anak mempunyai etos kerja yang baik juga. Amin. Selanjutnya, saya ingin tanyakan kepada anak, ada yang tahu ini siapa? Bapak-bapak. Ini suaminya, ini kasih hadiah. Oh, ini. Suaminya siapa? Wakil Presiden, Wakil Presiden. Sandra Dewi, Sandra Dewi, Sandra Dewi. Sebutin nama lengkapnya. Itu. Basuki. Saya hitung sampai 10 ya. Kalau nggak ada yang tahu hapus nih. 1, 2, 3, Surya Insomnia. 6, Kok insomnia? 10. Oh nggak ada yang tahu nih bener? Siapa aja? Hampir semua ini. Ada Pak. Siapa? Keluar aja tuh bu, keluar. Ini lagi di Nggak ada clue, nggak ada clue ini. Ayo sang. Subhat, Subhat. Ayo yang tahu teman-teman. Kasih waktu Bu, 30 detik. Manoj Punjabi, Bu. Ya siapa? Hanung, Hanung. Salah. Ada Mas Agus. Ada yang tahu ini siapa? Status Del Pak. Siapa? Status Del Pak. Siapa? Status. Status Del Pak. Status WA. Ya, lancar. Hampir benar. Status Masih ada Del Pak. kurangnya. Status Del Pak. Ya salah. Salah. Yang benarnya Belvanya aja. Jadi beliau ini adalah Belva Devara, bukan kelar MBA dan MBA. Mungkin teman-teman bakal tahu beliau ini siapa. Beliau adalah CEO of company. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa jangan buang waktu sedikit pun untuk putus asa. Fokus kepada apa yang bisa kamu kendalikan dan kejar itu dengan penuh semangat, karena cuma itu yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keadaan. Jadi dari kalimat yang beliau sampaikan ini atas kerja. Jadi teman-teman harus memiliki semangat dalam menggapai sesuatu tanpa fokus kepada rasa keputusasaan yang teman-teman alami. Beliau ini adalah CEO company dari aplikasi Ruang Guru. Jadi dari cerita kehidupan beliau juga, kita bisa mengambil pelajaran bahwa beliau juga bisa memanfaatkan ilmu dan teknologi seperti yang sudah anak-anak pelajari tadi. Beliau memanfaatkan ilmu dan teknologi dengan baik sehingga beliau bisa menciptakan aplikasi Ruang Guru yang bisa dipakai anak-anak untuk belajar. Di sini siapa yang nggak tahu Ruang Guru? Saya. Kenapa nggak tahu Ruang Guru? Bukan usernya Bu. Jangan di. Oh iya nggak apa-apa kalau nggak tahu Ruang Guru. Ini kan udah tahu kan Ruang Guru itu aplikasi untuk belajar. Yang menciptakannya itu pemuda Indonesia gitu. Jadi anak-anak harus bisa menjadikan beliau gitu, memiliki etos kerja yang tinggi gitu dalam mencapai sesuatu. Kita langsung aja ya. Kita masuk kepada pengertian etos kerja. Jadi secara umum, etos kerja adalah sebuah kewajiban dan bentuk tanggung jawab. Di dalam pengertian ini berarti kita memiliki satu kriteria etos kerja, yaitu tanggung jawab. Sudah ada ya satu kriteria yang harus kita miliki untuk memiliki sikap etos kerja itu tanggung jawab. Yang kedua, menurut definisi, etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau sekelompok. Jadi yaitu memiliki semangat dalam mencapai sesuatu gitu, bukan hanya kerja, bukan hanya belajar, tapi impiannya yang dia capai itu juga merupakan salah satu bentuk sikap etos kerja yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki semangat dalam mencapai sesuatu. Terus yang selanjutnya, etos kerja merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang, baik karyawan yang pemimpin perusahaan, bahkan seorang pelajar sekalipun. Jadi pada umumnya memang etos kerja itu orang hanya membahas kepada orang yang telah bekerja, tapi kita juga dapat mengambil etos kerja itu untuk menjadi sikap kita sebagai seorang pelajar untuk menggapai impian yang kita punya, untuk menggapai tujuan yang ingin kita gapai gitu. Jadi nggak hanya untuk seseorang yang sudah mempunyai kerja, tapi untuk orang yang mempunyai tujuan. Semua orang yang punya tujuan, jadi dia harus mempunyai etos kerja. Terus yang selanjutnya, karena pada dasarnya etos kerja berkaitan erat dengan tanggung jawab yang dapat mencerminkan kualitas diri seseorang. Jadi orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi, berarti dia mempunyai kualitas diri yang bagus. Dia dapat mencapai impian dia dengan jalan yang baik kalau dia mempunyai etos kerja yang baik. Selanjutnya, hadis tentang etos kerja. Karena kita mempelajari tentang Al-Quran hadis, jadi kita nggak hanya membahas mengenai pada umumnya saja, tapi kita harus mengkaitkan dengan hadis. Ada yang bisa membacakan hadis tentang etos kerja? Yang Uyai.
Ada yang bisa membacakan? Saya sok. Ya, Ganjar, silakan Saya Ganjar. artinya ya Bu. Ya, boleh. Silakan Ganjar bacakan yang keras terus diikuti oleh teman-temannya ya. Ya Bu. Kebiasaan. Mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara biar. Haddatsana Ali bin Muhammad Haddatsana Ali bin Muhammad wa Amr bin Abdillah al-Awli wa Amr bin Abdillah al-Awli qala ya soalnya berdua itu. Haddatsana Waqi' an Hisham Haddatsana Waqi' an Hisham bin Urwah min Urwah an abihi an abihi an jaddihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ya'khudha ahadukum ahbulahu fayatiyal jabala fayaji'a bihuzmati hatabin bihuzmati hatabin ala dhahrihi ala dhahrihi fayabi'aha fayastaghniya bithamaniha khairul lahu min an yas'ala an-nasa a'tuhu aw mana'uhu. Ya, artinya Randi. Dikisahkan kepada kami oleh Ali bin Muhammad dan Amr bin Abdul al-Wa'da'i dari Waqi' dari Hisham dari Urwah dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali dan membawanya ke gunung, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya, kemudian menjual hingga dapat memenuhi kebutuhannya, adalah lebih baik daripada minta-minta kepada manusia, baik mereka memberi atau tidak. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, terima kasih kepada Randi dan Ganjar sudah masuk. Yes, dia. Nanti hadiahnya nyusul ya. Hadis ini menunjukkan bahwa misalkan sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali, membawanya ke gunung, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya, kemudian menjualnya hingga dapat memenuhi kebutuhannya, adalah mendeskripsikan gitu. Sebuah foto. Bukan dari foto. Etos kerja. Boleh angkat tangan terus dijawab. Iqbal. Pak, Kan? Eksplorasi mencari pengalaman. Saya mengeksplorasi gambar di sini tuh menjelaskan mengenai apa gitu. Mencatat hal baru, membangun hubungan dengan tim, Iya, bekerja sama dengan para kelompoknya dan mencari ya bagus. Jadi yang ada di dalam Mau gambar pegang ini ini, Cak? merupakan bentuk-bentuk daripada etos kerja. Jadi orang-orang yang ada di sini tuh mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Yang ini dia selalu mencatat segala sesuatu yang dia dapatkan dari yang dia cari di internet gitu. Jadi semuanya dia catat. Berarti dia memiliki etos kerja yang tinggi dengan cara dia mencatat, setelah itu dia mempelajari itu. Yang ini mereka bekerja sama, etos kerja juga di dalamnya terdapat sikap salah satu karakter yaitu bekerja sama. Teman-teman ketika mengerjakan tugas kelompok, teman-teman harus bekerja sama, tidak boleh salah satunya saja yang mengerjakan. Berarti itu bukannya bekerja sama. Yang selanjutnya ada orang yang tetap berusaha gitu, walaupun dalam pekerjaannya dia miliki, dia tetap berusaha untuk menghidupi keluarganya gitu. Ya, seperti itu. bekerja keras. Selanjutnya yaitu dampak positif atas kerja. Yang namanya atas kerja itu merupakan karakter yang positif kan, merupakan bentuk perilaku yang terpuji gitu. Jadi sudah pasti memiliki dampak yang positif. Gitu. Jadi ada beberapa poin dampak positif pada atas kerja ini yang akan dipaparkan. Yang pertama, peningkatan kualitas pekerjaan. Jadi dengan teman-teman mempunyai atas kerja yang tinggi, maka teman-teman pasti akan memiliki kualitas diri yang semakin meningkat gitu. Seperti misal teman-teman mempelajari satu pelajaran hari ini, teman-teman memahami ini terus-menerus, maka akan
minggu depannya lagi pelajaran yang baru, teman-teman sudah tidak perlu memahami pembelajaran yang kemarin lagi gitu ketika ujian gitu, karena teman-teman sudah memahaminya terlebih dahulu gitu. Terus untuk dampak positif yang kedua itu produktivitas yang tinggi. Jadi teman-teman akan memiliki sikap produktivitas yang tinggi gitu. Pasti akan produktif dalam menjalani hari, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, sampai bangun pagi lagi gitu. Maka hari-harinya akan produktif jika memiliki etos kerja yang tinggi. Yang ketiga, kenaikan status sosial. Jadi kenaikan status sosial ini merupakan maknanya bahwa teman-teman akan memiliki kualitas diri yang bagus, maka orang-orang yang melihat teman-teman juga pasti merasa senang, merasa nyaman dekat dengan teman-teman, dan itu akan menciptakan lingkungan yang bagus jika teman-teman memiliki sikap etos kerja yang baik. Selanjutnya yaitu kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Jadi jika teman-teman mempunyai etos kerja yang tinggi, maka teman-teman mempelajari pelajaran juga semuanya dengan teratur, tidak tergesa-gesa gitu. Kalau kalian mempelajari pelajaran yang tergesa-gesa, maka pada akhirnya kalian itu akan stres dengan pelajaran yang kalian pelajari, karena kalian memahaminya dengan tergesa-gesa. Tapi kalau kalian mempelajarinya dengan teratur, dengan sebagaimana kalian mengamalkan etos kerja ini, dengan mempelajarinya setiap hari tanpa harus ada waktunya ujian, maka teman-teman pasti akan terhindar dari stres, maka kesehatan mentalnya akan terjaga. Gitu ya teman-teman, apakah sudah dipahami untuk materi hari ini? Sudah Bu. Sudah Bu, kasih Bu. Selanjutnya untuk tanya jawab ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Apakah atau sudah paham semuanya? Insya Allah. Belum? Ada yang mau bertanya? Ya Bu. Ya, silahkan Rika bertanya. Terkait etos kerja itu tadi kan disinggung tentang bekerja dan bekerja. Namun pastinya sebagai manusia yang manusiawi, suka ada rasa putus asa atau rasa capek. Nah, paling pas gitu Bu, buat kita sebagai anak SMA, sebagai anak SMA yang mungkin support sistemnya di luar kendali diri kita sendiri, bagaimana gitu cara menyemangati diri kita sendiri supaya atas kerja kita itu tercapai semaksimal mungkin. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menyemangati diri kita sendiri sebagai anak SMA agar supaya tercapai cita-citanya gitu. Ya Bu. Gitu? Ya. Jadi agar supaya kita bisa menyemangati diri kita gitu, maksudnya agar supaya anak-anak teman-teman semua ini bisa menyemangati diri kalian supaya tercapai cita-citanya gitu, teman-teman harus menciptakan diri yang positif terlebih dahulu dengan cara yang pertama, kenali diri kalian dulu. Yang namanya anak SMA kan pasti masih mencari jati diri dia. Nah, kalian harus mencari jati diri dia, tetapi kalian harus menggunakan jalan yang positif, jangan dengan menggunakan jalan yang negatif. Karena ketika kita mencari jati diri kita, maka di situ akan tersedia dua jalan. Kita mau melewati jalan yang positif atau jalan yang negatif. Seperti misalnya jalan yang negatif yang akan kalian hadapi, ada lingkungan yang buruk di situ dan ada lingkungan yang baik. Dan untuk teman-teman mencari jati diri teman-teman bakal dihadapi dua pilihan itu, mau memilih yang mana, mau memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk, untuk mengenal diri kalian gitu agar tetap bersemangat gitu. Nah, kalau kalian memilih jalan yang buruk, maka kalian akan mendapatkan support system juga yang buruk. Seperti misalnya kalian memilih jalan yang buruk itu dengan pergaulan bebas, dengan mencoba hal-hal yang haram, maka yang akan kalian dapatkan itu support system yang negatif, yaitu kalian itu obat-obatan terlarang agar tetap semangat. Maka kalian memilih jalan yang buruk. Tapi kalau kalian memilih jalan yang baik, maka kalian mendapatkan support system yang baik. Seperti misalnya
dari teman yang mengajak kalian kepada hal yang baik. Karena seperti halnya zaman sekarang itu, kalau teman gak mempengaruhi kita ke hal yang baik, kadang kita melakukan kebaikan sendiri itu kayak merasa kok sendiri itu, kayak nggak ada semangatnya itu untuk melakukan hal yang baik sendiri. Tapi kalau ada teman yang melakukan hal baik, bareng kita punya teman dalam melakukan kebaikan, maka kita akan menjadi semangat, kita tidak merasa menjadi sendiri. Makanya pertama, kalian harus mencari lingkungan yang baik agar supaya kalian mengenali jati diri kalian itu dengan jati diri yang positif. Karena di zaman sekarang itu, apalagi di anak seperti ini, kalian itu memiliki tantangan yang besar, tantangan yang tidak pernah kalian duga-duga bakal akan terjadi. Oleh karena itu, kalian harus pandai-pandai dalam memilih teman, memilih lingkungan. Yaitu yang pertama, mencari jati diri yang baik dulu, yang positif, agar terciptanya ekosistem yang positif. Dengan terciptanya ekosistem yang positif, maka kalian juga akan menjadi semangat mencapai tujuan ataupun impian yang ingin digapai. Baik, Bu. Itu tiga. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, untuk anak-anak semuanya, tetap bersemangat dalam menghadapi segala hal yang terjadi ya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bentar lu, sampai jam berapa nih kita? Ayo. 2.40. 2.40 ya, saya dapat ya. Nah, Kesimpulan yaitu kata etos kerja berkaitan dengan etika yang memiliki arti sikap, akhlak, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan baik dan sehingga etos kerja adalah semangat dalam melakukan pekerjaan dengan sikap dan akhlak yang baik agar mencapai kualitas kerja yang sempurna. Terdapat beberapa karakteristik etos kerja dalam Islam, yaitu bekerja dengan ikhlas, bekerja keras, bercita-cita tinggi, bertanggung jawab. Oleh karena itu, etos kerja sangat penting diterapkan dalam jiwa muslim baik maupun masyarakat pada umumnya. Karena dengan nilai etos kerja dapat meningkatkan produktivitas. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya ada tugas dari Ibu, yaitu teman-teman bisa membuat satu video klip produktivitas keseharian teman-teman seperti daily in my life gitu ya. Jadi membuktikan bahwa teman-teman itu memiliki etos kerja dalam menjalani hari gitu yang produktif gitu, dari mulai bangun tidurnya sampai tidur lagi. Sampai tidur. Ya, gitu. Mungkin itu tugas